Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Saya mau mengajak kita untuk membahas dua video terakhir yang sama-sama disiarkan secara live dari dua orang Protestan bising, Daging Gadas dan MYM. Jadi dunia perapologetikaan di Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja karena Protestan semakin terpojok. Banyak orang Kristen akhirnya tahu bahwa Protestan sebenarnya sudah dianatema oleh Gereja Katolik pada abad ke-16. So, banyak pendeta yang mulai mencoba untuk menguatkan para penganut Protestantisme untuk mencoba bertahan menjadi penganut Protestantisme, yakni gagasan yang di anatema itu. Tapi mari kita lihat apakah pembelaan mereka bisa valid, masuk akal, atau hanya sekedar mengulang kebisingan dan repetisi kebingungan abad ke-16. Kali ini saya mengajak kita untuk mencoba melihat gaya MYM yang entah bagaimana tiba-tiba dia mengajukan dogma Maria Immaculata. Ya, ada perbedaan mendasar antara dogma gereja dan opini pribadi seorang imam. Dogma lahir dari refleksi panjang gereja, diteguhkan lewat konsili dan otoritas magisterium, dan disahkan dengan meterai Roh Kudus. Opini pribadi hanyalah pandangan individu, bisa benar, bisa salah, dan tidak mengikat seluruh umat beriman. Perbedaan ini sederhana, namun justru di titik inilah Muri Wali Yanto Matalu alias MYM melakukan kecurangan retorika paling primitif, menyamakan dogma Maria Immaculata dengan opini Patris Allegro. Mari kita tegaskan sejak awal, dogma Immaculata bukan ciptaan Allegro, bukan dagangan pribadi, bukan pula kecerdikan dalam kesesatan. Ini adalah dogma resmi yang ditetapkan oleh Paus Pius ke-9 dalam Ineffabilis Deus 1854, berakar dalam kitab suci, Kejadian bab 3 ayat 15, Lukas bab 1 ayat 28, dan tradisi para bapak gereja. Jadi, ketika MYM menuduh bahwa ajaran ini hanyalah rekayasa Allegro, dia bukan sedang menyerang imam Katolik tertentu, melainkan menampar wajah seluruh gereja Katolik, dan ironisnya ia melakukannya lewat thumbnail YouTube. Ironis sekali. Inilah titik memalukan dari retorika MYM. Dogma yang selama berabad-abad diperdebatkan dalam konsili, dipertahankan dengan darah para martir, dan dihidupi dalam liturgi umat beriman, kini direduksi menjadi sekedar bahan clickbait. Judul provokatif, IQ rendah atau keras dalam sesat, ini bukan argumen teologis, melainkan iklan murahan, strategi algoritmik untuk mencari viewer. Kalau konsili Nicea dulu berpikir seperti MYM, barangkali kita sudah punya anatema berbentuk thumbnail, bukan kredo. Ya, jadi kita melihat jelas persoalan MYM bukan pada isi ajaran, karena memang kuah kosong kan sudah saya bilang, melainkan pada integritas retorikanya. Dia tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa Immaculata adalah dogma gereja, tetapi dia memilih jalur populis, menjual nama Allegro, mencampur teologi dengan sensasi, lalu menagih amin dari penonton awam. Ayo tepuk tangan untuk MYM. Yang pertama, mari kita lihat dogma versus opini. Ya, kecurangan pertama MYM ternyata sederhana, tetapi fatal. Dia pura-pura tidak bisa membedakan antara dogma gereja Katolik dan opini pribadi seorang imam. Padahal setiap anak katekumen yang baru belajar kredo pun tahu, iman Katolik tidak bergantung pada pendapat individu, secerdas atau seterkenal apapun orang itu. Ya. Dogma Maria Immaculata ditegaskan oleh Paus Pius ke-9 dalam Konstitusi Apostolik Ineffabilis Deus 1854. Itu berarti ajaran ini memiliki otoritas tertinggi dalam magisterium. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dicabut, tidak bisa direduksi menjadi opini Allegro.
Jadi, ketika MYM menuduh bahwa Allegro yang bikin dogma ini, yang dia lakukan bukanlah argumentasi teologis, melainkan pemalsuan fakta sejarah. Mari bayangkan absurdnya logika ini. Jika dogma Immaculata hanya rekayasa Allegro, maka Konsili Vatikan pertama 1870, ya, tahun 1870 ya, yang berlangsung setelah dogma ini diteguhkan hanyalah seminar pribadi Allegro. Liturgi Katolik yang merayakan pesta Santa Perawan Maria tak bernoda sejak abad pertengahan hanyalah event organizer Allegro, dan Paus Pius ke-9 sendiri hanyalah juru bicara Allegro yang lahir 200 tahun kemudian. Itu bukan teologi, itu fiksi ilmiah yang bahkan Hollywood pun tidak akan beli. Disinilah kebohongan retorik MYM terungkap. Dia tahu bahwa menembak dogma terlalu sulit, sama kayak Dekingara still bisa. Ya, maka dia atau mereka menurunkan targetnya menjadi personal. Dia tidak berani melawan ineffabilis Deus, maka dia memilih Allegro sebagai kambing hitam. Tentu lebih mudah menghina satu orang Katolik dengan label IQ rendah daripada berhadapan dengan 170 tahun ajaran resmi gereja, bukan Pak Pendeta? Kalau logika ini dibiarkan, besok MYM bisa berkata Trinitas hanyalah opini pribadi Athanasius, Konsili Nicea hanyalah komunitas fans clubnya, dan seluruh ajaran gereja hanyalah produk imajinasi orang-orang Katolik. Dengan kata lain, kecurangan ini bukan sekedar anti-Katolik, melainkan anti akal sehat. Ya. Mari kita lihat bagian yang kedua, ada wahyu dan konsistensi. Saya bilang Protestan tidak konsisten selalu. Ya. MYM berdiri di atas fondasi rapuh bernama sola scriptura, bukan? Wahyu ilahi hanya dianggap sah bila tertulis eksplisit di dalam Alkitab. Maka ketika ia menantang dogma Immaculata, dia mengulang mantra klasik Protestan. Di mana ayatnya? Tunjukkan kalimat Maria Immaculata dalam kitab suci. Tentu saja ayat seperti itu tidak ada, sama halnya dengan ayat yang menuliskan kata Trinitas, inkarnasi, atau bahkan Alkitab adalah satu-satunya sumber iman. Tidak ada ayatnya. Ironisnya semua itu diterima Protestan tanpa masalah. Ya, standar ganda inilah inti kecurangan MYM. Kalau konsistensi benar-benar diterapkan, maka MYM harus menolak Trinitas dengan alasan yang sama. Tidak ada ayat eksplisit yang berbunyi Allah adalah satu hakikat dalam tiga pribadi. Tunjukkan ayatnya. Tetapi MYM tidak akan melakukannya, karena tanpa Trinitas dia harus mengaku menjadi bidat Sabelian atau Unitarian. Jadi apa yang dilakukan? Mudah, double standard. Trinitas boleh ditopang refleksi teologis gereja purba, tetapi Immaculata harus ditolak karena tidak tertulis eksplisit. Logika ini seperti hakim yang berkata, hukum hanya sah kalau tertulis di undang-undang, lalu dalam kasus berikutnya tiba-tiba berkata, tapi untuk perkara ini tafsir jurisprudensi juga boleh. Itu bukan hukum, itu dagelan. Dagelan itu apa? Lawak. Ya. Gereja Katolik tidak bermain-main seperti itu, Pak Pendeta MYM. Gereja mengakui bahwa wahyu hadir dalam dua bentuk, kitab suci dan tradisi suci. Baca Dei Virgo, Vatikan kedua. Tidak mau baca, persetan dulu. Magisterium berperan sebagai penafsir resmi supaya ajaran tetap konsisten dengan iman Katolik. Maka dogma Immaculata bukanlah tambahan sewenang-wenang, melainkan perkembangan organik dari kebenaran wahyu yang sama. Dengan kata lain, Immaculata sama konsistennya dengan Trinitas. Bedanya hanya satu, Trinitas diterima Protestan karena mereka mewarisinya dari gereja Katolik, sedangkan Immaculata ditolak karena tidak cocok dengan agenda polemis mereka. Itu bukan perbedaan teologi, melainkan perbedaan selera, dan teologi yang dijadikan selera adalah penghinaan terhadap akal budi. Ya. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, ad hominem murahan. Ya. Kenapa ya pendeta-pendeta Protestan yang terhormat ini jatuh ke dalam retorika manipulatif seperti ini ya? Ketika argumen gagal, serangan pribadi menjadi pelarian. MYM tahu dia tidak punya amunisi teologis yang memadai, maka dia beralih ke senjata murahan, ad hominem. Judul videonya sendiri sudah cukup jadi bukti. Patris Allegro, cerdas dalam kesesatan atau ber-IQ rendah.
Pertanyaannya, sejak kapan dogma gereja bisa dipatahkan dengan uji IQ lawan debat? Apakah ineffabilis Deus selalu perlu direvisi karena seorang YouTuber menduga Allegro tidak lulus tes psikotes? Apakah Trinitas bisa dibatalkan jika Athanasius terbukti punya nilai matematika yang buruk? Disinilah terlihat jelas, MYM tidak sedang berteologi, dia sedang bermain retorika pasar malam. Dia tahu audiens awam lebih cepat tertawa mendengar kata bodoh daripada merenungkan argumen tentang rahmat preventif atau tradisi apostolik. Maka Allegro dijadikan badut thumbnail, wajahnya dipajang lalu dipelintir menjadi simbol kesesatan Katolik. Keren bukan? Teknik retorika ala Protestan kumpulan para bidat ini. Taktik ini bukan hanya dangkal tapi juga pengecut, karena yang sebenarnya diserang MYM bukan Allegro, melainkan dogma gereja Katolik. Namun dia tidak berani menyebut nama Pius ke-9, tidak berani mengutip teks ineffabilis Deus, tidak berani melawan tradisi Bapak Gereja. Ia memilih jalan aman, lempar batu ke Allegro, biarkan umat awam tertawa dan sembunyikan fakta bahwa argumen substansialnya ocong kakak, nol, nihil. Inilah kecurangan retorika ala MYM, mengganti debat iman dengan komedi slapstick. Katolik melawan dengan dokumen resmi, konsili ekumenis, dan tradisi liturgis. Maksudnya melawan ajaran sesat. MYM melawan dengan judul clickbait dan insult personal. Kalau konsili Efesus dulu punya mental seperti ini, Nestorius cukup dipatahkan dengan stiker IQ rendah di papan pengumuman dan selesai sudah, ya kan? Begitu. Protestan rusak parah kan, bejat total kan. Nah, mari kita lihat bagian yang berikut, bagian keempat. Sejarah yang dipalsukan jelas-jelas. Protestan itu sebenarnya mau berusaha untuk merevisi sejarah. Katolik bilang, sejarah sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi tidak bisa dibatalkan. MYM punya satu trik lama, memutus sejarah gereja. Seolah-olah dogma Immaculata baru muncul pada tahun 1854. Seakan Paus Pius IX bangun tidur lalu spontan menulis ineffabilis Deus seperti status Facebook begitu. Narasi ini sebenarnya menyesatkan karena dia menutup mata terhadap 2000 tahun tradisi iman yang sudah mengakar jauh sebelum abad ke-19. Oh ya Pak Pendeta MYM, kamu tahu tradisi gereja selama 2000 tahun ke tidak? Pesonde kan? Mari kita buka catatan sejarah. Santo Efrem abad ke-4 menulis tentang Maria. Engkau dan engkau seorang sepenuhnya kudus tanpa noda dalam jiwa maupun tubuhmu. Santo Agustinus abad ke-5 berkata seperti ini. Ketika berbicara tentang dosa, janganlah menyebut nama Maria. De Natura et Gratia 36 ayat 42. Kemudian Santo Ambrosius abad ke-4 menegaskan Maria sebagai tipus ecclesiae, lambang gereja yang tanpa noda. Biasa kamu yang baku rebut bilang ini orang dong Protestan toh. Santo Efrem Agustinus dong Protestan dan apa sih tahu. Pokoknya dong itu sudah. Liturgi Timur sejak awal menyebut Maria Panagia, artinya yang seluruhnya kudus. Liturgi Latin merayakan pesta kandung tak bernoda. Ya, dikandung tak bernoda, Immaculata. Berabad-abad sebelum definisi dogma. Dengan kata lain, dogma 1854 hanyalah puncak kristalisasi tradisi, bukan inovasi dadakan. Begitu ya Pak Pendeta, mau belajar kan? Oke, kita lanjut. Tetapi apa yang dilakukan Pendeta MYM? Dia menutup semua sumber itu rapat-rapat, lalu menyiarkan kebohongan publik. Itu hanya opini Allegro, inovasi Katolik modern. Itu bukan kebodohan, itu pemalsuan sejarah. Ya. Kalau konsistensi berlaku, MYM seharusnya juga menolak Trinitas, ya, karena istilah Trinitas baru dirumuskan oleh Tertullianus abad kedua dan ditegaskan di Nicea 325, bukan? Tetapi dia tidak berani karena itu akan mengkhianati iman Kristen itu sendiri. Maka sekali lagi ia menggunakan standar ganda. Trinitas boleh muncul lewat konsili, tapi Immaculata harus dicap inovasi. Singkatnya, sejarah dipotong, tradisi dipalsukan, dan audiens awam dijadikan korban. Kecurangan intelektual ini bukan hanya melawan Katolik, melainkan melawan catatan sejarah gereja universal. So,
Pak Pendeta yang terkasih, Anda sedang menyederhanakan kristologi. Kristologi Protestan adalah kristologi yang direduksi, kristologi yang ditelanjangi, kristologi yang dipreteli. MYM suka mengulang argumen klasik Protestan. Kalau Maria tanpa dosa, berarti Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Maria tidak butuh ditebus. Ini logika prematur, seolah Kristus hanya bisa menyelamatkan dengan cara tarik orang dari lumpur, bukan mencegah supaya orang tidak jatuh ke lumpur. Gereja Katolik justru menegaskan Maria tetap ditebus oleh Kristus, tetapi dengan cara preventif. Paus Pius ke-9 dalam Ineffabilis Deus menulis bahwa Maria menerima penebusan yang paling sempurna sejak saat ia dikandung demi jasa Yesus Kristus, penebus umat manusia. Dengan kata lain, Kristus adalah juru selamat Maria, bahkan lebih sempurna karena Maria tidak pernah dibiarkan jatuh ke dalam dosa asal. Keren kan? Ya. Analogi sederhana, ada dua orang yang selamat dari racun. Yang pertama disembuhkan setelah minum racun, yang kedua dicegah supaya tidak meminumnya sama sekali. Keduanya tetap diselamatkan oleh penawar yang sama, hanya caranya berbeda. Orang pertama akan berkata, dia menyembuhkan aku setelah aku sakit. Orang kedua akan berkata, ia menyelamatkan aku sebelum aku jatuh sakit. MYM jelas gagal memahami perbedaan ini. Coba baca siapa namanya, Boethius kan? Bukan? Ya, Boethius. Keterangan di sini MYM berpura-pura John Duns Scotus. Kecurangan di sini MYM berpura-pura tidak tahu doktrin penebusan preventif. Padahal konsep itu sudah dijelaskan sejak abad pertengahan oleh Duns Scotus dan diteguhkan secara dogmatis pada abad ke-19. Dengan mengabaikan penjelasan itu, MYM bukan sedang berdiskusi, melainkan sedang menjual kebodohan intelektual kepada audiens awam yang tidak pernah membaca teks gereja. Ya kan? Betul kan? Lebih jauh, serangan MYM pada Immaculata justru melemahkan kristologi Protestan sendiri. Jika Maria dikandung dalam dosa seperti manusia lain, bagaimana Yesus yang mengambil daging dari Maria tetap kudus tanpa noda? Saya belum terima jawaban dari Protestan manapun. Apakah dosa asal bisa lompat dan melewati Maria? Di sini Protestan terjebak dalam kontradiksi yang mereka sendiri tidak mau jawab. Saya ada tunggu jawabannya. Mudah-mudahan yang live streamingnya ada menjawab ya, yang pakai thumbnail olok-olok orang itu. Dengan kata lain, kristologi MYM bukan hanya disederhanakan, tetapi juga inkonsisten, Pak Pendeta. Kristologi MYM menolak Immaculata dengan alasan yang sama, yang akan menghancurkan logika kelahiran kudus Yesus. Dan Pak MYM tidak sadar bahwa logika itu menohok diri kamu sendiri, menohok diri Anda sendiri. So, kita lanjut lagi. Teologi ternyata dijadikan bisnis ya. Ini kuncinya di sini. Di dalam gereja Katolik, dogma lahir dari konsili, doa, permenungan panjang, dan otoritas magisterium. Di tangan MYM, teologi lahir dari thumbnail merah, judul provokatif, dan kalkulasi algoritma YouTube. Konsili melibatkan Roh Kudus, kanal YouTube melibatkan Google AdSense, bukan? Cie. Pertanyaannya sederhana, sejak kapan kebenaran iman ditentukan oleh jumlah views? Apakah validitas dogma Immaculata bergantung pada berapa kali tombol like ditekan? Kalau begitu, barangkali konsili Nicea bisa dibatalkan jika kalah trending dengan video kucing. MYM tahu bahwa menyusun argumen teologis itu melelahkan. Ya, membaca bapak gereja, mempelajari bahasa Latin, mengutip dokumen resmi, lebih mudah membuat judul bombastis, allegro IQ rendah, lebih cepat menarik viewer awam dengan insult daripada dengan teks Ineffabilis Deus. Inilah kecurangan terbesarnya, mengganti pergumulan iman dengan konten dagangan. Dan ironinya, Pak Pendeta yang terhormat ini mengaku sebagai pengkhotbah Injil, tetapi menjadikan nama Allegro sebagai komoditas dagang. Perpuluhan rupanya tidak cukup, hingga nama seorang imam Katolik dijual di pasaran digital demi engagement. Ini bukan lagi perdebatan iman, ini pasar malam yang dibungkus rohani. Bahkan jika benar Allegro salah, seharusnya bantahan dilakukan dengan konsili, teks teologis, atau debat intelektual. Tetapi MYM tidak memilih jalur itu. Dia memilih panggung YouTube karena panggung itu bukan arena kebenaran, melainkan arena trafik, bukan? Dan disitulah wajah sejati retorika MYM terbongkar. Teologi
Protestan bukan lagi soal iman, melainkan soal cuan. Ya, sampai sini saya harus tegaskan, perbedaan-perbedaan denominasi dalam Protestan itu pertama-tama soal cuan, perpuluhan, bukan soal doktrin. Karena menurut kamu doktrin sama sih, kamu mau doktrin apa? Pokoknya kamu buat denom sendiri supaya bisa tarik perpuluhan, bukan jujur saja. Kita harus buka-bukaan. Dunia sekarang dunia buka-bukaan loh. Nah, pada akhirnya serangan MYM terhadap dogma Maria Immaculata tidak lebih dari operasi kosmetik retorika. Judul sensasional, thumbnail murahan, insul pribadi, semuanya dibungkus seolah teologi. Tetapi ketika lapisan retorika itu dikupas, yang tersisa hanyalah kebohongan. Menyamakan dogma gereja dengan opini Allegro, menuntut ayat eksplisit sementara Trinitas sendiri tidak punya ayat eksplisit, memalsukan sejarah para bapak gereja, menyederhanakan kristologi, lalu menutup semuanya dengan dagangan algoritmik. Dogma Immaculata tetap berdiri, diteguhkan oleh Ineffabilis Deus 1854, berakar dalam tradisi liturgi, disaksikan bapak gereja, dan konsisten dengan kitab suci. Bukan opini pribadi, bukan ciptaan abad ke-19, dan tentu bukan barang dagangan YouTube. Gereja Katolik membahasnya dengan konsili dan magisterium, bukan dengan clickbait. Maka yang terungkap dari video MYM bukanlah kelemahan dogma, melainkan kelemahan metode. Dia tidak berani menyentuh teks resmi gereja, tidak sanggup melawan tradisi, tidak mau membaca sejarah gereja, dan dia memilih jalan pintas, menjual nama Allegro di pasar algoritma. Dengan demikian, MYM bukan sedang membantah Katolik, melainkan sedang memperdagangkan kebodohan. Dan pertanyaan terakhir yang layak kita ajukan saudara-saudariku, jika memang yakin memegang kebenaran Injil, mengapa tidak menulis buku, menggelar konsili, atau menyusun dokumen resmi? Mengapa memilih jalur murahan, thumbnail, AdSense, dan IQ rendah? Jawabannya jelas. Karena ini bukan soal iman, tetapi soal pasar, bro. Immaculata adalah dogma, YouTube hanyalah bisnis. Jangan tertukar. Jadi saudara-saudariku, ini edukasi untuk orang Katolik. MYM memicu kita untuk semakin mengajarkan dogma kekristenan yang sejati kepada umat yang menyebut diri Kristen tanpa mau menjadi Kristen. Welcome into the jungle of Protestantism.